Ibu Saudara sekalian, selamat datang kembali di rumah Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebelum mulai kita akan membacakan doa iman. Pengakuan iman. Kami percaya bahwa satu, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Dua, Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga, Tuhan Yesus Kristus. A. Ilahi adanya. B. Lahir dari seorang anak darah. C. Hidup tanpa dosa. D. Melakukan mukjizat-mukjizat. E. Menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya. F. Bangkit secara badani. G. Naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. H. Akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. 4. Oleh pelanggaran satu orang Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. 5. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. 6. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. 7. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. 8. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. 9. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. 10. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. 11. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Visi: menjadi gereja yang sehat, kuat, dan relevan. Misi: gereja yang memfasilitasi penyiapan, penguatan jemaat, pengerja, dan hamba Tuhan. Persilakan Bapak Ibu untuk duduk dulu. Mari kita persiapkan hati kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Berdiam di dalam
Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami mau mengalami pengalaman-pengalaman yang baru dan nyata di hadapan Tuhan, dari Tuhan kepada kami. Hari ini kami mau bersekutu. Hari ini kami mau memuja Tuhan. Hari ini kami mau menyembah Tuhan. Hari ini kami mau bersorak-sorai lagi Tuhan. Hari ini kami mau menyenangkan hati Tuhan. Jamah hidup kami, jamah roh kami. Roh Kudus, hamba serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Nyatakan kemuliaan-Mu, penuhi hati kami, penuhi ruangan ini dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba menyerahkan ibadah dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri semuanya. Sebelumnya berikan salam satu salam, sapa senyuman yang terbaik. Salam Ibu, salam Bapak.
masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, penyembahan pada Tuhan. Amin Yesus.
Kami mau menikmati kecintaan-Mu kepada kami. Kami mau menikmati pelukan-Mu. Kami mau menikmati kuasa-Mu. Kami mau menikmati penyertaan-Mu. Kami mau menikmati rahmat-Mu yang selalu baru buat kami. Kami mau menikmati firman-Mu. Kami mau menikmati hati-Mu. Kami mau menikmati surga yang bersama-sama dengan Engkau. Kalau kami berjumpa dengan Tuhan, kami sudah di surga. Kami seperti ada di surga. Dalamnya kasih-Mu, dalamnya kedamaian-Mu, itu melingkupi kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Hamba berdoa, berkat-Mu di atas kami. Kami sepakat bersama-sama menaruh firman-Mu di hati kami yang terbaik, menaruh firman-Mu di dalam hidup kami. Kami juga bersepakat bersama-sama melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom. Hari ini akan berbicara tentang real experience, pengalaman nyata. Pengalaman nyata sepanjang tahun ini, mudah-mudahan saudara bisa nikmati dengan Tuhan. Ada pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik dalam hidup kita, gitu ya. Makanya pengalaman itu memberi pelajaran. Itulah maknanya, artinya memberi pelajaran yang berharga pada kita yang mengalaminya. Apakah pengalaman itu baik, pengalaman itu pahit, pengalaman itu indah, pengalaman itu tidak baik, apapun buruk dan lain sebagainya, selalu itu memberi nilai, makna, pelajaran dalam kehidupan kita. Kemarin saya tidak bersama dengan saudara di ibadah kedua karena saya khotbah di GSJA Batu Jajar. Mereka lagi khotbah, ibadahnya ibadah padam, gitu ya. Mereka diberi kesempatan untuk bersaksi. Dari sekian banyak yang bersaksi, ada dua yang saya ingat kesaksiannya tentang real experience, pengalaman nyata dengan Tuhan. Bapak yang pertama, waktu 2022 nggak pernah ke gereja, jarang ke gereja, malas ke gereja, gitu ya. Dia tapi 2022 yang tahun yang lalunya, dia sepanjang tahun itu sakit terus, masuk rumah sakit terus, makan obat terus menerus. Sepanjang tahun 2023, istrinya tiba-tiba ajak, Pi, ayo ke GSD, ayo, gitu. Ayo ibadah, ayo beribadah ke gereja. Waktu ceritanya pendek cerita, sang suami mengatakan, ya udahlah coba, gitu. Dia datang ke GSD, saudara. Dia datang di bulan Januari, awal bulan Januari 2023. Waktu dia datang, itu mencengangkan bagi dia. 2022 yang lalu sakit terus, masuk rumah sakit terus, makan obat terus. Tapi sejak dia bergereja, masuk ke GSJA, beribadah setiap minggu, dikatakan sepanjang 2023 yang lalu dia tidak pernah masuk rumah sakit, dia tidak pernah sakit, dia tidak lagi mengkonsumsi obatnya. Setelah ibadah selesai, saya dikasih kesempatan untuk membawa firman Tuhan. Saya ngomong, saudara-saudara, kalau ingin tidak sakit sepanjang tahun, masuklah GSJA. Karena dia ngomong, sejak saya masuk GSJA, saya nggak pernah sakit lagi. Ini pengalaman nyata. Artinya, ada pengalaman nyata yang membuat dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah dulu itu dan sekarang itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Pengalamannya, kesaksian yang kedua, saudara-saudaraku, ini juga seorang bapak, tapi yang menyaksikannya istrinya di hadapan suaminya. Dasar orang-orang Batak itu selalu kalau kata sebutan itu, istrinya dikasih jodoh. Ceritanya bersaksilah istrinya, saudaraku. 2023 yang lalu tiba-tiba dia masuk rumah sakit karena jantung. Dokter ngomong, ibu, suamimu harus masuk ke ruang ICU. Itu pertolongan pertama, dan kedua harus pasang ring karena jantung. Istrinya ngomong sama Pak Dokter, ngomong sama rumah sakit, saya nggak punya uang. Dia ngomong, kami juga nggak punya BPJS. Dokternya ngomong sama susternya, kalau ada apa-apa sama suami ibu, jangan salahkan rumah sakit.
Kami sudah beritahukan bahwa ini harus dipasang ring. Dia ngomong begitu. Tapi karena ibu nggak dapat menyediakannya, jangan salahkan rumah sakit kalau terjadi apa-apa sama ibu, suami ibu. Karena salah untuk bisa bapak ini pulang dan sembuh kembali, hanya satu jalannya, pasang ring. Tapi dia harus masuk dulu ke ruang ICU. Istrinya datang ke suaminya, dia ngomong udah bahaya, dia ngomong, Pi, kamu harus pasang ring. Tapi sebelum itu kamu masuk rumah sakit dulu, ruang ICU. Tapi harus kasih uang. Kita nggak punya. Suaminya ngomong begini, istrinya ngajak suami, Pi, kita berdoa aja. Dia hanya dapat ruang biasa, belum dapat tindakan. Kita berdoa aja. Kita juga nggak punya BPJS, Pi. Saya nggak bisa. Udah ngomong sama Cici, udah ngomong sama saudaramu juga, Pi. Mereka nggak punya uang. Kita berdoa aja. Mereka berdoa. Ketika mereka berdoa, suaminya bisa pulang dari rumah sakit tanpa diring, tanpa masuk ruang ICU. Dokternya ngomong, aneh ya, kalau penyakit itu bapak ini kalau nggak diring udah pulang nih. Dia mau mati maksudnya. Dokter juga susah-susah ngomong nih. Apa yang terjadi? Tapi sejak saat itu sudah bapak ini, suaminya ini. Saya ngomong, mana suaminya ibu? Oh ini, memang badannya kecil, tapi itu kalau di planet lain itu ya, badannya memang, oh ibu bapak yang kemarin dia. Sejak saat itu saudara, dia ngomong, saya tahu. Suaminya langsung ngomong, saya tahu Allah yang selama ini saya tidak peduli, tapi ada Allah yang peduli dengan saya. Sembuh. Ini pengalaman yang real. Ini pengalaman real dengan Tuhan. Itu mengubahkan hidup. Oleh sebab itu hari ini saya mau berdoa, mengajak saudara semua kita yang hadir hari ini. Kita mau mengalami pengalaman-pengalaman yang real, yang nyata bersama dengan Tuhan. Amin. Itulah sebabnya saya berharap ini bukan hanya doa saya, tapi saya mendorong saudara, kita semua tua, muda, kecil, bapak, ibu, oma, harus masuk dalam pengalaman yang nyata ini dengan Tuhan. Kalau tidak, saudara-saudaraku, saya berpikir saudara akan ragu. Banyak kita akan ragu dengan ketuhanan kita di masa-masa sekarang. Pengalaman bersama dengan Tuhan, pengalaman nyata bersama dengan Tuhan, saya katakan, adalah hal yang sangat penting bagi hidup kita. Pengalaman bersama dengan Tuhan adalah harta, seperti harta yang tidak bisa diambil oleh siapapun di dalam hidup kita. Nggak bisa ditukarkan oleh siapapun di dalam hidup kita. Karena pengalaman itu membuat kita tahu siapa Tuhan. Nanti bagian-bagian yang bawah saya akan sampaikan. Pengalaman kita dengan Tuhan itu mengubah persepsi kita tentang Tuhan. Membuat kita tidak berani bermain-main dengan Tuhan. Membuat kita tidak mungkin menukarkan iman kita, kekristenan kita dengan Tuhan yang lain, dengan iman yang lain, dengan agama yang lain, dengan apapun. Karena pengalaman yang nyata dengan Tuhan itu sangat penting. Jadi saudara jangan menganggap pengalaman dengan Tuhan adalah sesuatu yang tidak penting. Ada beberapa yang sebelum kita masuk, memang Alkitab itu sangat tidak menyembunyikan kelakuan-kelakuan orang yang sudah mengalami pengalaman dengan Tuhan tapi lupa dengan Tuhan. Ya, lupa bahwa Tuhan yang besar itu tetap Tuhan yang sama yang pernah melakukan sesuatu buat mereka. Salah satu contoh saudara-saudaraku itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Contohnya di Matius pasal yang ke-14 ayat 14 sampai 21. Saudara bisa melihat waktu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Betul ya, 5 roti ya, bukan 5 ikan 2 roti ya. 5 roti 2 ikan ya. Ya betul ya, saya masalahnya otaknya penuh. Gini-gini sudah 1 tahun ini saya sudah penuh. Saya pelayanan sudah diundang 1 tahun. 1 tahun saudara, bulan Desember saya sudah diundang khotbah Natal. Saya ngomong, itu kapan? Saya belum tahu apakah masih hidup. Udah Bapak mah susah, masalahnya harus diundang bulan Desember. Bayangin, udah penuh. Jadi saudara-saudara bersyukurlah punya gembala yang penuh pelayanannya. Berkatnya jadi penuh. Amin.
Kenapa saya ngomong sama kalian? Apa hubungannya? Jadi saudara-saudara lihat di sini, kita melihat para murid-murid ini nggak belajar, saudara. Kalau saudara lihat Matius pasal yang ke-14, itu Tuhan Yesus mengadakan mujizat dari 5 roti 2 ikan itu menggandakan jadi bisa memberi makan 5.000 orang. Dikatakan lebih daripada itu karena nggak dihitung perempuan dan anak-anak. Tapi di pasal berikutnya Tuhan ingin melakukan hal yang sama. Dengar ini baik-baik. Tuhan ingin melakukan hal yang sama dan bicara kepada murid yang sama. Lihat ayat yang kalau saudara lihat Matius pasal 15 ayat 32 38 saudara-saudara tuh. Kata lihat ayat 32 bagian pasal 15. Dikatakan lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. 33. Kata murid-muridnya kepada Yesus. Artinya bukan hanya satu murid, tapi hampir sepakat murid-murid itu berkata, bagaimana di tempat yang sunyi ini kita mendapatkan roti dan mengenyangkan orang banyak begitu besar jumlahnya? Padahal pengalaman di pasal yang ke-14, mereka melihat sendiri, mereka memakan hasil Tuhan mengadakan mujizat itu. Tapi ketika Tuhan mengatakan, aku juga mau melakukan hal yang sama. Ketika aku memberi makan 5.000 orang dengan mengucap syukur, dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika mereka diperhadapkan dengan persoalan yang sama, murid-murid mengatakan, guru tidak salah kah? Lupa pengalaman yang kemarin. Lupa pengalaman di pasal berikutnya. Sebelum pasal 15. Dia ngomong jauh dari keramaian. Ini bagaimana kasih makan sebanyak ini? Artinya banyak orang punya pengalaman seperti yang dulu disembuhkan. Tapi banyak kita di jalan di waktu berikutnya kita meninggalkan Tuhan. Ada orang perusahaannya sudah bangkrut, ditolong Tuhan, berdiri kembali, besar kembali. Dalam perjalanan waktu, dia lupa bahwa Tuhan menolong dia. Tinggalin Tuhan. Ini nggak boleh terjadi, saudara-saudaraku. Saya mengatakan begini, saudara-saudaraku. Mereka lupa bahwa Yesus itu berkuasa melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin karena Tuhan bersama dengan mereka. Seharusnya pengalaman murid-murid Yesus bersama Yesus membuat para murid mengenal Yesus secara pribadi. Tapi pengalaman yang pertama itu tidak membuat mereka percaya bahwa Yesus yang bersama dengan mereka adalah Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Ini pengalaman ini pertama, contoh yang tidak mungkin. Jangan kita lakukan. Kalau saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan di 2023 yang lalu, saudara mengalami persoalan di tahun 2024, ingat, Tuhan yang sama menolong kita di tahun 2024. Tuhan yang sama mengiringi kita di tahun 2024. Tuhan yang sama memberikan karyanya buat kita di tahun 2024. Tuhannya nggak beda. Begitu juga dengan umat Allah, saudara-saudara. Kalau saudara baca rangkaian waktu Allah melakukan, menyatakan mujizatnya waktu Israel masih di Mesir. Tuhan menyatakan 5 mujizat di Mesir. 10 tulah. Itu dengan kuasa yang dahsyat. 10 tulah diperlihatkan kepada orang Israel. Juga diperlihatkan kepada orang Mesir. Bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang hidup. Allah yang hebat. Allah yang dapat membebaskan mereka dari ketidakmungkinan menjadi mungkin. Nah, waktu mereka dibebaskan, saudara-saudara, 10 pengalaman nyata ini. Ketika mereka mau keluar, udah keluar, ada laut di berau menghalangi mereka. Pasukannya Fir'aun sudah mau mengejar mereka. Itu pun 10 pengalaman ini, pengalaman nyata dengan Tuhan ini, tidak bisa membuat mereka tetap tidak gentar, tidak khawatir, tetap tidak bersungut-sungut. Padahal Tuhan yang sama baru menyatakan 10 tulah bagi mereka. Mereka marah-marah waktu Tuhan minta Musa memukulkan tongkatnya ke laut di berau. Laut itu terbelah 2. Dengar ini, kumpulkan semua pengalaman-pengalaman nyatanya orang Israel. Saudara tahu, ketika mereka menyeberang, mereka mulai berjalan ke tanah Kanaan.
Memang itu padang gurun yang luar biasa. Lihat di padang gurun itu Allah dikatakan apa? Pada siang hari Allah menyatakan apa? Menudungi mereka dengan tiang awan. Pada malam hari Allah menudungi mereka dengan tiang awan. Mengapa tiang awan pada siang hari? Karena memang pada saat itu matahari terik banget. Panas melebihi daripada panas-panas yang biasa kita jalani. Di hari Jumat yang lalu, 2 minggu, 3 minggu yang lalu, saya kunjungan ke area yang agak jauh. Ada yang jauh, saudara-saudaraku, saya pulang melepuh tangan saya, saudara lihat, melepuh tangan saya. Karena kunjungannya hampir banyak gitu, sama istri saya. Waktu saya pulang minggunya, langsung saya ke tempat DSJ pajak apa DSJ-nya batu jajar itu. Waktu itu juga jauh perjalanannya, saya diajak ke Saguling pulang. Saya pulang hari Seninnya sudah langsung kebakar. Ini udah sembuh, ini kebakar. Istri saya yang ngomong membahagiakan saya, walaupun itu sebenarnya menghina saya. Tapi sih sekarang nggak lagi kuat kena matahari. Kena kamu mah aku juga nggak kuat nih. Asik, gemetar. Sekarang mah tubuhnya udah manja. Ya, mandi jarang bener. Kebakar. Waktu saya hanya ngomong, ya kemarin lebih parah lagi, ini kayak melendung gitu. Saya ngomong, waduh, benar-benar kulit yang 50 tahun dengan kulit yang 30 tahun kualitasnya berbeda. Gitu. Artinya saudara-saudaraku, saya ngomong itu saja buat tangan saya melepuh. Matahari yang notabene Bandung itu terkenal dingin. Mengapa Israel itu ditudungin pada malam hari dengan tiang api? Karena orang Israel itu sudah capek dalam perjalanan sepanjang hari. Kan itu di padang pasir itu dingin kalau malam. Ditudungin dengan tiang api supaya mereka bisa istirahat dengan nyaman, tidur dengan baik. Betapa baiknya Tuhan, luar biasa. Itu semua Allah memberi mereka mana selama mereka mau. Allah memberi mereka burung puyuh selama mereka mau. Tapi saudara-saudaraku lihat, apakah pengalaman nyata itu membuat mereka semakin kuat dengan Tuhan, semakin percaya, semakin sungguh-sungguh, semakin berjalan dengan Tuhan, semakin mentaati Tuhan? No. 1 Korintus Paulus melihat ending dari pengalaman nyata mereka, apa yang mereka lakukan, saudara, orang umat Israel lakukan. 1 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 6 dikatakan, mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Lihat, yang mengikuti mereka, tiang awan dan tiang api yang mengikuti mereka. Siapa itu dikatakan? Yang mengikuti mereka, ialah Kristus. Jadi tipologi PL, di mana karena kalau saudara belajar tentang kristologi, kita nggak menemukan Kristus di dalam PL. Kita nggak menemukan jejaknya di dalam PL. Tapi salah satu para penafsir, salah satu yang Alkitab beritahukan bahwa Kristus itu sudah ada dalam penciptaan, sudah ada waktu dia menudungi orang Israel, baik dalam tiang api dan tiang awan. Siapa itu dikatakan Kristus? Tetapi sungguh pun demikian, di ayat yang kelima, tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka, karena mereka tewas di padang gurun. Semuanya yang terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, supaya seperti yang telah mereka perbuat. Bayangkan, mereka sepanjang hari siang itu ditudungi sama Yesus, sama Kristus dengan tiang awan. Malam hari ditudungi sama Yesus, dilindungi sama Yesus, disertai sama Yesus dengan tiang api. Mereka makan dengan mana, mereka hujan ditudungi sama Kristus. Kristus membelah laut tiba raut. Kristus itu membuat tulah 10 tulah. Diperhatikan di hadapan mereka, dialami oleh mereka, di mata mereka sendiri. Tetap mereka tidak mengasihi Tuhan. Tetap mereka gagal mengenal Tuhan. Ini nggak boleh terjadi, saudara. Artinya pengalaman yang hari ini engkau terima, pengalaman yang minggu depan engkau terima,
Seharusnya membuat engkau semakin mengenal Tuhan. Amin. Bukan membuat kita gagal memahami Kristus. Seharusnya pengalaman nyata dengan Tuhan membuat kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan di tahun 2024 ini. Seharusnya pengalaman kita dengan Tuhan mengokohkan iman kita. Pertanyaannya saya ngomong, ingat, dua pengalaman nyata dengan Tuhan, baik oleh murid-murid dan umat Israel, ini tidak boleh terjadi sama kita. Oleh sebab itu pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mengalami pengalaman nyata dengan Tuhan di tahun 2024 ini? Ada 4 alasan, saudara-saudara, mengapa penting kita mengalami pengalaman nyata. Salah satu alasan pertama, contohnya dari kitab Ayub. Lihat contoh dari kitab Ayub, pribadinya Ayub. Kalau saudara belajar dari pasal 1 dan pasal 2 dan beberapa pasal berikutnya, saudara-saudaraku, kita tahu siapa itu Ayub. Apa yang dia alami, apa yang terjadi dalam hidupnya. Apa yang mungkin ada beberapa penafsir mengatakan, kalau ini terjadi di masa modern, warna Tuhan yang terjadi di masa modern sekarang ini, seperti yang dialami Ayub, pasti dia nggak kuat. Itulah sebabnya kitab Ayub itu dianggap itu bukan sebuah kitab pengalaman, tapi itu hanya kesaksian, supaya kalau mau terjadi seperti ini, ingat Tuhan. Ini bukan pengalaman nyata. Kitab ini diperkirakan sebagai ilustrasi kehidupan. Tapi saya dosen dari tafsir kitab Ayub. Hampir 7 tahun saya menggeluti kitab Ayub. Saya mengatakan kitab Ayub itu kitab yang benar-benar terjadi. Ayub itu benar-benar ada, benar-benar hidup. Ada beberapa alasan. Jadi ini bukan ilustrasi. Ayub itu nggak pernah hidup, dia katakan. Ayub itu kisah Ayub ini hanya ilustrasi, perumpamaan hidup. Saya mengatakan tidak. Yang pertama, saudara, kalau saudara melihat, lihat ini, dari pasal 1 pasal 2 yang dia mengalami sangat tragis, sangat mengerikan, kalau bisa ngomong sangat hebat persoalan masalahnya yang dia hadapi. Tapi lihat, setelah dia mengalami pasal 42 ayat 5, dia katakan, ini pengalaman yang luar biasa. Ini pengalaman yang sangat berharga bagi Ayub. Pengalaman pasal 1 dan pasal 2 ini mengubah perspektif Ayub tentang Tuhan. Ini pertama, pesan yang pertama. Jadi kalau kita mengalami pengalaman bersama Tuhan, seharusnya mengubah perspektif kita tentang Tuhan. Lihat ini dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub pasal 42 ayat 5. Ini pengalaman luar biasa. Dia ngomong, Tuhan, sebelum aku mengalami pasal 1, sebelum hartaku habis, sebelum anakku mati semua, sebelum koreng tumbuh di dalam sekujur hidupku, dalam tubuhku, sebelum istriku mengkata-katai aku, semua yang terjadi, teman-temanku mengolok-olok aku, menuduh aku berdosa, maka ini semua terjadi. Semua peristiwa itu dia katakan, dulu aku hanya mengenal engkau dari perkataan orang, dari imam-imam, dari tokoh-tokoh. Tapi sekarang dia ngomong, pengalaman pasal 1 dan pasal 2 membuat aku mengerti, mengubah perspektifnya Ayub tentang Tuhan. Aku tahu Tuhanku hebat. Oleh sebab itu Ayub, kalau saudara tahu, ini alasan pertama mengapa kita harus mengalami pengalaman nyata. Karena pengalaman nyata itu menghantar kita untuk mengubah pandangan kita, kesempitan perspektif kita, kesempitan pikiran kita tentang Allah, dibuka jadi besar. Oh, Allah itu seperti ini toh. Ayub itu dulu gak kenal pribadi dengan Allah, karena hanya sebatas kata-kata orang. Lihat Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dia sedang ngomong, seandainya harus terjadi di pasal 1 dan pasal 2 kembali, aku tahu Tuhanku, aku tahu Allahku, aku tahu sesembahanku. Seandainya pun aku siap, apa yang terjadi di pasal 1 kembali lagi terjadi dalam hidupku. Dia ngomong, aku tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji
kualitasku tidak berubah. Dia sedang ngomong kualitas imanku di pasal 1 dan pasal 2 kitab Ayub itu 100% terhadap Allah. Ketika dia mengubah aku lagi, dia membuat aku sengsara lagi, aku akan tetap menyembah Tuhan. Aku akan pastikan kualitas imanku, kualitas pengenalanku, kualitas hidupku dengan Tuhan, persekutuanku dengan Tuhan tidak akan pernah berkurang. Aku akan timbul seperti emas. Itu kualitas berbicara. Aku akan melebihi malah justru. Inilah perspektif yang baru. Yang kedua saya katakan, pengalaman Ayub membuat Ayub memiliki perspektif tentang ujian hidup. Bahwa ujian hidup tidak selalu menghancurkan kita. Walaupun awalnya semua orang mengatakan, kamu sudah hancur, kamu sudah selesai. Tapi dari pengalaman ini, pertama Ayub itu bisa mengubah perspektifnya tentang Tuhan. Yang kedua perspektifnya tentang ujian hidup. Tidak selalu yang dibakar itu menghanguskan. Setuju tidak? Batu bata saudara, semakin dia dibakar semakin keras. Tidak selalu ujian itu menghancurkan, menjatuhkan kita. Karena ujian akan membawa kita ke level yang lebih tinggi. Amin. Ingat saudara, Ayub tahu. Dia ngomong ujian, dia tahu. Bukan hanya tahu tentang Allah, bukan dia tahu tentang pribadi Allah. Dia tahu ujian yang dia hadapinya adalah ujian untuk membawa dia lebih baik, membawa dia lebih tinggi, membawa dia lebih bijaksana, membawa dia lebih daripada yang kemarin. Inilah yang diperoleh Ayub dari pengalaman hidupnya secara nyata dengan Tuhan. Saya mau beritahukan, pengalaman yang kedua, itu bukan Nuh, harusnya Ayub. Pengalaman yang kedua, saudara-saudara, ini contoh yang kedua. Pengalaman yang nyata dengan Tuhan mengubah perspektif kita tentang Allah yang sesungguhnya. Dari kitab Yohanes pasal yang ke-9, saudara bisa baca. Ada seorang laki-laki pengemis, tapi dikatakan Alkitab mencatat bahwa dia sudah sejak lahir itu buta. Setelah orang buta itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, singkat ceritanya, ada perdebatan antara orang Farisi dengan dia, dengan orang tuanya, dan dengan lingkungan dari si orang buta ini. Farisi mengatakan, kok kamu dulu pengemis? Kan kamu dulu buta. Siapa yang melakukannya? Gak mungkin Yesus, gak mungkin. Siapa? Akhirnya karena mereka ngomong macam-macam, pendek ceritanya, orang buta dan orang tuanya ini diusir dari kampungnya. Gitu ya. Dengar ini baik-baik. Apa? Setelah orang buta ini mengalami pengalaman nyata dengan Yesus. Pasal 9 dari kitab Yohanes, ayat 25 jawabnya. Apakah orang ini orang berdosa? Ngomong sama orang buta ini, ngomong tentang Yesus. Karena orang-orang Farisi paksa dia mengakui bahwa dia itu bukan Tuhan. Dia ngomong, orang buta ini ngomong, apakah orang itu, maksudnya Yesus, orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Dengar ini, walaupun dia menghadapi tekanan yang berat, dia menghadapi desakan, ancaman dari ahli-ahli Taurat, dan penolakan dari orang-orang di sekitarnya, namun dia tetap mau percaya kepada Yesus. Lihat, kalau saudara lihat dari ayat 35 sampai 38 dari kitab Yohanes pasal 9 yang sama, dia ngomong kan, setelah Yesus mendengar bahwa dia telah diusir, kayaknya Yesus itu menjumpai dia. Ketika bertemu, saudara-saudaraku, ketika dia bertemu dari Yohanes itu, dia Yohanes pasal 9 ayat 35 bagian B, langsung saya ngomong. Setelah dia bertemu dengan orang buta itu, Yesus dia ngomong, percayakah engkau anak manusia? Jawab orang buta itu, siapa dia Tuhan? Supaya aku percaya kepada dia. Ayat 33 dikatakan, kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Kata orang buta itu, katanya, aku percaya Tuhan.
lalu ia sujud menyembahnya. Sejak dia mengalami pengalaman yang nyata dengan Tuhan Yesus, imannya menjadi teguh, imannya menjadi kuat, imannya begitu kokoh. Sekalipun dia diusir, dia mendapatkan ancaman menghadapi tantangan yang berat. Tetapi di ayat yang ini, sudah di ayat yang ke-38, aku percaya Engkau Allah, aku percaya Engkau Tuhan. Pengalaman yang nyata ini mengubahkan perspektifnya orang buta yang sejak lahir ini ketika dijamah oleh Tuhan. Dia ngomong, aku walaupun orang-orang Farisi menolak Engkau, menolak kealahanmu, menolak keilahianmu, menolak ketuhananmu, mereka mengusir kami, mengusir orang tuaku, mengusir kami dari kampung itu, tapi aku tetap mengatakan aku percaya kepadamu, lalu sujud dan menyembah kepadamu. Perjumpaan pengalaman nyata dengan Tuhan akan membuat kita, cara pandang kita berubah terhadap Tuhan. Kita akan semakin mengasihi Tuhan. Kita akan semakin harus bisa mengenal Tuhan. Amin. Kita akan semakin mengandalkan Tuhan. Kita akan semakin percaya dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya dorong saudara mengalami pengalaman nyata ini dengan Tuhan sepanjang 2024 ini. Inilah alasan yang ketiga mengapa kita perlu mengalami pengalaman nyata dengan Tuhan. Pengalaman nyata itu, orang buta ini mengokohkan imannya. Selama ini dia diubah, coba orang-orang Farisi mengubah konsepnya tentang Yesus, mengubah pendiriannya tentang Tuhan, mengubah semuanya saudara-saudara. Tapi pengalaman ketika dia dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan, itu mengokohkan imannya. Saya mau beritahukan, pengalaman kita seharusnya membuat kita tidak bermain-main lagi dengan Tuhan, karena kita tahu siapa Tuhan kita. Dengan kalau 2022 yang lalu mungkin seperti Bapak yang bersaksi, yang mengalami banyak sakit penyakit, tapi sejak dia percaya, dia datang ke gereja dan mulai beribadah di gereja, dia katakan sejak saat itu dia tidak pernah lagi sakit dan tidak pergi ke dokter. Pengalaman itu mengokohkan iman. Pengalaman itu mendorong, menarik dia semakin setia dengan Tuhan. Itulah pentingnya pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan membuat kita semakin berani memegang dia di atas segala pegangan kita. Kita berani melepaskan pegangan yang lain. Kita memegang dia satu-satunya kita, karena pengalaman hidup kita. Saya mau beritahukan kepadamu hari ini, Tuhan ingin setiap hari kita mengalami pengalaman baru dengan Tuhan. Bukankah kita mengatakan janji setiap hari, setiap pagi dia sediakan rahmat yang baru. Setiap pagi dia sediakan pengalaman baru. Yang keempat terakhir, saudara. Kalau saudara baca Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 bagian B-nya saja, karena waktunya sangat singkat. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Pengalaman yang baru, yang nyata dengan Tuhan, itu akan mengubah perspektif kita. Kalau selama ini engkau menganggap Tuhan itu di mana, dia cari-cari di kamar nggak ada, dia cari di hotel nggak ada. Tapi saya mau beritahu dari ayat ini mengatakan bahwa pengalaman yang nyata membawa, mendorong, membuat kita, menarik kita mengerti bahwa Tuhan kita, Yesus kita ada bersama kita. Dengarkan ini baik-baik. Yesus yang menudungi dengan tiang awan dan tiang api dalam perjanjian lama, Yesus yang sama menudungi saudara di 2024 ini. Amin. Siapa itu? Yesus. Siapa yang membelah laut di baraut? Yesus. Siapa yang berjalan di tiang awan dan tiang api? Dikatakan itu Kristus. Baca buku Kristologi ini, saya jelaskan dengan baik. Siapa Yesus dalam perspektif sebelum penciptaan? Di mana dia? Kalau dia sama, Yesusmu sama.
Kenapa engkau ragu? Umat Allah yang keras hatinya saja, yang bolak-balik bersungut-sungut dengan Tuhan, tetap tiang awan dan tiang api itu tetap menyertai mereka. Pengalaman secara pribadi dengan Tuhan akan menyadarkan kita bahwa Tuhan ada di sekitar kita. Amin. Tuhan bersama dengan kita. Pertanyaannya adalah, seberapa besar kerinduan Anda mengalami pengalaman nyata dengan Tuhan? Kalau saudara bandingkan pernyataan dari kitab Yohanes, dari pengalaman penglihatan dari Yohanes dalam kitab Wahyu ayat pasal 3:20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk jalan. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan memohon makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Orang menganggap ini adalah, kalau ini cerita, kalau ingin terima Yesus masuk dalam hati. Ini khotbah kalau mau cerita atau pengajaran tentang hidup baru. Tapi saya mau beritahu dari perspektif yang berbeda. Bukankah setiap saudara mau pulang dari tempat ini, saya mohon Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Hal yang sama waktu Yohanes melihat Pulau Patmos, Tuhan mengetuk pintu hati kita. Supaya apa? Dia mau mengajak kita setiap hari yang baru kita mengalami pengalaman yang nyata dengan Dia. Kata makan dan minum ketika kita buka hati kita, itu bicara tentang persekutuan, itu bicara tentang kedalaman, itu bicara tentang keseriusan, itu bicara tentang, kalau mau saya katakan, pribadi dengan Tuhan. Hanya orang yang diajak makan, itu nggak semua orang bisa makan di tempat makan, di kursi atau di meja makan itu. Akan makan. Itu Tuhan mau mengajak kita sepanjang 2020 mengalami pengalamannya. Ya pagi dia katakan, mari Bapak, aku mau mengalami kamu, aku ajak mengalami pengalamannya. Minggu yang lalu saya sudah khotbah di ibadah kedua. Saya sudah khotbahkan di fellowship kaum pria di tempatnya Padang. Saya mau khotbah tentang kedalaman iman. Saya mau beritahukan saudara, pengalaman kita di tahun 2024 ini tergantung kedalaman iman kita, keseriusan kita dengan Tuhan. Di ibadah satu juga saya sampaikan, saudara, kalau selama saudara kedalaman iman sebatas kedalaman kaki, maaf, saudara akan mengalami pengalaman nyata dengan Tuhan. Kalau hanya sebatas dengkul kedalaman iman, ingat, maaf, kita gak bisa mengalami hal-hal yang besar dengan Tuhan. Kalau hanya sebatas pinggang kedalaman iman, itu juga tidak akan bisa, saudara-saudara. Nah, tapi dikatakan yang terakhir itu waktu Yehezkiel, dia katakan, aku sudah gak bisa lagi berjalan, aku sudah tenggelam. Akhirnya dia berenang, saudara-saudara. Kedalaman iman kita harus sampai berenang. Kalau mau mengalami pengalamannya, tiap pagi Yesus katakan, dia ketok hatimu, dia ajak engkau, mari bersamaku mengalami pengalaman nyata. Hari ini bukan besok, tapi selalu hati kita tidak terbuka. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia muka face to face, dia ngajak kita bicara. Dia ngomong, hei lihat aku. Aku mau mengalami, kamu mau mengalami pengalaman nyata nggak dengan aku? Dia ajak kita berjalan bersama dengan dia. Dia ajak kita hidup dengan dia. Dia ajak kita berpikir seperti dia. Dia ajak kita menghidupi apa yang dia hidupi. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu tiap pagi. Tapi berapa banyak kita yang meresponi ajakan? Saudara tahu waktu Yesus naik mati, saudara, saat dia dalam kuburan, dia ceritanya belum bangkit. Tiba-tiba murid-muridnya kembali ke jalan yang sama, atau kembali kepada pekerjaan yang sama. Yohanes dan teman-temannya dulu sebelum berjumpa dengan Tuhan, dia nelayan, dia kembali ke nelayan. Ceritanya saudara-saudaraku, waktu dia ke nelayan, jadi nelayan,
Dia katakan cerita itu sepanjang malam mereka tidak dapatkan apa-apa. Satu ekor pun, satu ikan teri pun, satu ekor ikan teri tidak dapatkan apa-apa. Waktu pulang selesai, temu dengan Tuhan. Dia ngomong, Petrus, pinjam dong perahunya. Dia ngomong, yaudah saya silakan. Khotbah tuh, bla 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 bla, selesai pelayanan Tuhan Yesus. Dia ngomong, Petrus, kembali, bertolak ke lebih dalam lagi. Bertolak ke lebih dalam lagi. Saudara tahu, ketika Petrus dan teman-temannya bertolak ke lebih dalam lagi, dia tebarkan jalannya. Hasilnya apa? Alkitab katakan, dia mendapatkan jaringnya, jalannya itu hampir koyak karena saking banyaknya ikan yang dia tangkap. Ketika dia masukkan hasil tangkapannya ke dalam perahu, dia katakan perahu itu hampir tenggelam. Maka perahunya orang-orang teman-temannya yang lain dipanggil untuk membawa ikannya. Saudara tahu, Yesus, murid-muridnya ngomong, Tuhan, sepanjang hari aku udah pergi. Tuhan ngomong, di pantai kedalaman yang cetek kamu gak dapatkan apa-apa. Maka Tuhan minta mereka ke dalam yang lebih, tebarkan dalam, berangkat ke tempat yang lebih dalam. Karena di tempat yang lebih dalam Tuhan menyatakan kemuliaan, Tuhan menyatakan mujizat. Baca kitab Yesaya pasal 47 yang pernah saya katakan, ada di YouTube. Ketika mereka sudah menyelam, sudah sampai berenang, dikatakan pohon itu berbuah setiap bulan selalu baru. Apa yang disentuh oleh air itu, dikatakan air itu yang dulunya garam, asin, disentuh menjadi tidak asin. Sentuh oleh air. Kemanapun air itu pergi, dikatakan dia membawa kehidupan. Air yang terkena pohon itu, dikatakan pohonnya menjadi makanan, tapi buah daunnya menjadi obat-obatan. Kalau saudara simpulkan semuanya, kitab Yehezkiel itu, semua kemakmuran, semua mujizat, semua berkat yang lebih besar daripada yang lain itu hanya dimungkinkan diterima ketika saudara berenang, tergantung kedalaman hidup kita, kedalaman hati kita, kedalaman persekutuan kita dengan Tuhan. Yesus katakan, Petrus, kedalaman hatimu hanya sebatas di pantai, kau tidak dapat apa-apa. Aku mau mengajak engkau ke tempat yang lebih dalam, karena di sana aku mau menyatakan kemuliaan. Di tempat yang dalam, waktu Petrus membawa perahu yang kosong, itu bisa penuh, itu hanya terjadi di tempat yang kosong. Yehezkiel juga mengalami penglihatan yang luar biasa. Ketika dia ngomong, wow, air itu kok sudah semakin dalam, udah nggak mungkin dijalani. Ini sudah membuat mereka harus berenang. Ketika diajak pulang, dia katakan, apa yang kau lihat, Yehezkiel? Wow, ada banyak mujizat di situ terjadi. Perubahan besar terjadi di sana. Dengar ini baik-baik. Pengalaman 2024 ini nggak boleh setengah-setengah. Kalau mau full, tenggelamlah full dengan Tuhan. Kalau mau melihat Allah yang besar, tidak mungkin yang kau alami, tapi akan kau alami 2020. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Ku cinta kau Yesus. Lebih dalam lagi. Ku kasihi kau Yesus. Lebih dalam lagi. Hanya dimungkinkan pengalaman yang lebih dalam, kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa di tahun 2024 ini. Sekali lagi, dia menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia ketuk hatimu. Dia katakan, mari. Setiap pagi dia ajak kita mengalami pengalaman yang baru, tapi nyata bersama dengan sebab besar kerinduan. Mari tim musik datang, kita naikkan lebih dalam. Saudara-saudara, saya berharap saudara besar, bagaimana pengalamanmu dengan Tuhan di tahun 2023?
Bagaimana kerinduanmu, seberapa besar kerinduanmu untuk mengalami pengalaman dengan Tuhan. Adakah engkau merindukan Tuhan hadir secara nyata dalam hidupmu? Tuhan Yesus kerap kali berdiri di hadapan kita untuk mengajak saudara dan saya mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Dia. Dia rindu masuk dalam kehidupan kita. Dia rindu makan bersama-sama dengan Dia, dengan kita. Dia rindu berjalan bersama-sama dengan kita di tahun 2024 ini. Dia rindu sehidangan dengan kita. Dia mau duduk bercengkrama dengan kita. Dia mau berjalan di tahun 2024 ini dengan Dia, baik dalam suka maupun duka. Sekali lagi saudara-saudara, Dia mengetuk hati. Dia menghadapkan wajahnya setiap hari kepadamu. Dia ingin mengajak engkau mengalami pengalaman nyata setiap hari dengan Dia. Jangan takut. Allah yang menyertai orang Israel dengan tiang awan dan tiang api itu Kristus Tuhan kita. Mereka hanya melihat tiang awan, mereka hanya melihat tiang api, tapi mereka tidak pernah melihat wujudnya Yesus yang sesungguhnya. Tapi perjanjian baru memberitahukan wujud Yesus yang sesungguhnya ketika Dia datang sebagai manusia. Dia katakan, aku adalah Immanuel yang menyertai engkau dari tahun ke tahun yang lain. Kalau orang Israel melihat manna, melihat burung puri, ketika Tuhan Yesus membelah laut Tiberau, Dia katakan Dia pun bisa melakukannya dalam hidup kita, dalam bisnis kita, usaha kita, untuk anak-anak kita, untuk pernikahan kita, untuk studi kita. Tapi maukah engkau ketika Dia mengetuk pintu, ketika Dia tiap hari menghadapkan wajahnya kepadamu, mengajak engkau berjalan, menikmati, mengalami pengalaman nyata dengan Dia sepanjang 2024 ini. Percayalah, engkau akan melihat dahsyatnya Tuhan, dahsyatnya Yesus dalam hidup. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi kita lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi cintalah Yesus. Lebih dalam lagi.
izinkan dia masuk ke dalam. Engkau akan melihat menu yang disediakan Kristus di meja makan bersama dengan engkau. Kau akan merasakan minum bersama-sama dengan Kristus. Hari ini, dia mulai hari ini memulainya dengan makan dan minum, makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus di dalam adalah perjamuan kudus yang hari ini sama seperti dia mengajak saudara masuk untuk makan bersama-sama dengan dia, untuk minum bersama-sama dengan dia. Ingat, Kristus adalah tiang awan dan tiang api yang menyertai orang Israel, yang membelah laut di berau, yang menyatakan dirinya di dalam PM, dan hari ini dia mau menyatakan diri di dalam perjamuan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam kami. Pengurapan-Mu atas jamaah Tuhan, mujizat-Mu atas berkat-Mu atas kami memakan dan minum bersama dengan satu meja dengan Kristus, dengan Allah yang luar biasa, yang akan menyatakan hal-hal yang nyata, pengalaman besar bagi kami. Tuhan, nyatakan kemuliaan, kebesaran-Mu di dalam perjamuan kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Lebih dalam lagi ku minta Kau, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, mari melangkah lebih dalam. Jangan diam di tempatmu, jangan hanya diam di dalam perjamuan kudus. Masuk lebih dalam, lebih dalam, di sana ada mujizat, berkat berkelimpahan, perahu yang kosong akan dibuat Tuhan penuh. Masuk lebih dalam, di tempat yang dangkal, Tuhan tidak bisa menyatakan kemuliaan-Nya. Haleluya. Saudara-saudaraku, silakan saudara buka supaya saudara bisa mengeluarkan roti. Tuhan katakan, roti yang saudara pegang ini tubuhku yang diserahkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Saudara tahu dikatakan setiap roti dipecah-pecahkan dan dibagikan ke dalam tangan saudara. Dia katakan, ingat aku, akulah tiang awan dan tiang api itu. Ingat aku, akulah yang membelah laut di berau. Ingat aku, akulah yang menyatakan mujizatku, kemuliaanku dengan tongkat ampera dan tongkat Musa. Akulah yang memecah batu, mengeluarkan air. Ingat aku. Dialah yang mengundang engkau masuk di dalam perjamuan kudus ini.
Ini sesuatu yang dahsyat. Biarkan perjamuan ini mendorong kita, menarik kita masuk lebih dalam. Karena di tempat yang dangkal Tuhan tidak bisa menyatakan kemuliaan. Masuk lebih dalam. Dan perjamuan kudus seharusnya mengingatkan kita bahwa setiap pagi dia mengetuk pintu supaya dia bisa makan dan minum bersama-sama dengan engkau di dalam satu meja dengan. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimuncratkan oleh darah perbuatan. Setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Dengan setiap kali kamu meminum, dia minta engkau mengingatkan dia. Mengingat dia, bukan hanya pengorbanannya, bukan hanya kematiannya, bukan hanya kedatangannya, bukan hanya kenaikannya. Mengingat dia bahwa di dalam perjanjian lama dia adalah Tuhan. Ingat dia adalah tiang awan dan tiang api. 2024 ini dia akan bisa juga membuat dia tiang awan dan tiang api dalam hidupmu. Dia adalah Immanuel bagimu. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Mari kita meminum. Boleh gak mulai berdoa? Masuk lebih dalam. Di tempat yang dangkal tidak ada ikan. Petrus gak mendapatkan apa-apa di tempat yang dangkal. Yesus katakan Petrus bertolak lebih dalam. Nabi Yesaya dapat melihat kemuliaan Tuhan dan mujizat Tuhan. Dia dapat melihat gambaran kelimpahan dan berkat-berkat. Itu hanya ketika dia bisa berenang masuk lebih dalam. Bapak-bapak masuk lebih dalam. Ibu-ibu masuk lebih dalam dengan Tuhan. Anak-anak muda masuk lebih dalam dengan Tuhan. Ketika pernikahanmu masuk lebih dalam, kau akan melihat Tuhan nyata. Dia selalu mengetuk pintu hatimu. Dia selalu mengajak engkau setiap hari mengalami pengalaman nyata dengan Dia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu setiap pagi. Karena Dia mau engkau ikut dengan Dia. Atau Dia mau ikut dengan engkau, ajak Dia masuk dalam hidupmu. Terlibat dalam bisnismu, terlibat dalam pernikahanmu, terlibat untuk anak-anakmu, terlibat untuk bisnis usahamu, tokomu, daganganmu, pekerjaanmu, masa depanmu. Biarkan pengalaman yang nyata ini membuat kita semakin tahu siapa Allah kita. Pengalaman yang nyata ini membuat kita semakin tahu ujian itu untuk apa. Pengalaman yang nyata ini membuat kita kokoh dalam Tuhan, kuat. Pengalaman yang nyata ini membuat kita tidak bermain-main lagi dengan Tuhan. 2024 ini selamat menikmati pengalaman-pengalaman nyata dengan Tuhan. Angkatlah hatimu, pulanglah engkau. Bawa berkat ini untuk anak-anak. Bawa berkat ini untuk suami dan istri. Bawa berkat ini untuk pekerjaan. Bawa berkat ini untuk usaha dan bisnis. Bawa usaha ini untuk pendidikanmu. Bawa berkat ini juga untuk pendidikanmu. Bawa berkat ini untuk hidupmu sepanjang 2024 ini. Immanuel, Allah yang menyertai dengan tiang awan dan tiang api, akan menyertai engkau di tahun 2024.
terus di dalam pengalaman-pengalaman nyata dengan Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidup saya hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita sedang berdoa. Amin. Jangan lupa kaum pria, hari ini kita habis ibadah 2, kita akan pergi ke Sumedang fellowship bersama-sama. Kaum pria jangan lupa. Thank you.